Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, buat pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam dalam tidur kami ya Tuhan. Sehingga dalam anugerah-Mu, dalam kebaikan-Mu, dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang masih kami bisa dapat membaca dan merenungkannya. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman buat kami semua karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah situasi yang tak biasa saat Yesus wafat. Sekali lagi, situasi tak biasa saat Yesus wafat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melewati hari yang bersejarah dalam peristiwa iman Kristen, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib merupakan peristiwa yang sangat serius dan tentunya juga sangat penting dalam perjalanan kehidupan iman kita. Itu sebabnya kita bersyukur bisa terus mengalami kasih dan kebaikan Allah, bisa mengingat kembali akan pengorbanan Yesus yang sempurna demi keselamatan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa situasi yang tidak biasa pada saat Yesus wafat. Kita tahu bersama ada banyak orang, ada banyak tokoh yang tutup usia, namun tidak ada peristiwa-peristiwa yang tak biasa saat mereka wafat. Mereka wafat biasa saja, diperingati, dirayakan, tetapi berbeda saat Yesus wafat. Ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi dalam wafatnya Yesus pada saat itu. Dalam ayat yang ke-44 dari Lukas pasal 23 dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Ini menegaskan kepada kita bahwa peristiwa penyaliban Yesus dilakukan pada siang hari, dari pagi sampai siang. Dan ini digambarkan oleh Lukas, diinformasikan oleh Lukas kepada kita bahwa separuh dalam perjalanan hari itu sudah mengalami beberapa hal yang luar biasa. Dan Lukas menunjuk kepada angka 12, yaitu hari sudah kira-kira jam 12. Artinya tengah hari, Bapak Ibu Saudara. Lalu dalam peristiwa tengah hari itu, jam 12 itu, peristiwa yang terjadi adalah kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya
ada suatu saat yang sangat gelap dalam peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Tentu kegelapan yang terjadi pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat dan mengalami hal yang baik. Karena dalam kegelapan itu semua sedang meraba-raba, semua sedang mencari-cari jalan, semua sedang berusaha untuk keluar dari kegelapan yang berlangsung 3 jam itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam waktu 3 jam itu, Yesus mengalami suatu situasi yang sangat hebat saat di atas kayu salib itu. Bapak Ibu Saudara, dalam kegelapan, Yesus ada dalam penderitaan. Dan kalau kita mengalami situasi yang gelap saat ini, percayalah Yesus ada dalam kegelapan hidup kita. Dia telah melakukan sesuatu bagi kita semua di saat kita ada dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Pada saat kita tidak menemukan jalan keluar, pada saat kita panik, pada saat kita mencari-cari solusi oleh karena gelapnya hidup yang kita jalani. Yesus ada bersama dengan kita. Dia sudah mengatasi, dia sudah menyelesaikan semua persoalan yang terjadi yang membuat kita mengalami kegelapan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah, jangan putus asa, karena Yesus hadir dalam kegelapan hidup kita. Kemudian, penyebab atau pemicu dari kegelapan itu adalah matahari tidak menampakkan wajahnya. Matahari tidak memperlihatkan terangnya, seakan-akan penderitaan yang dialami oleh Yesus dirasakan oleh alam, dirasakan oleh ciptaannya, ikut larut dalam situasi, dalam penderitaan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa yang tidak biasa dalam kematian Yesus. Kemudian hal yang berikut, yang kedua, dalam ayat yang ke-45 bagian B, dan tabir bait suci terbelah dua. Bapak Ibu Saudara, tabir bait suci adalah pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dalam tradisi Yahudi, dalam tatanan ibadah orang Yahudi, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Pemisah antara ruang kudus, pelataran dengan ruang maha kudus adalah tirai. Dan pada saat Yesus di atas kayu salib, Yesus mengalami siksaan yang luar biasa. Maka peristiwa tak biasa terjadi dalam sepanjang sejarah keimanan kita, bahwa tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekat-sekat pemisah yang memisahkan umat dengan Allahnya dibuka, dihancurkan, dirobohkan melalui peristiwa penyaliban Yesus. Sehingga dengan terbelahnya bait suci, maka Anda dan saya, kita semua punya akses untuk langsung ke ruang maha kudus oleh darah anak domba, oleh pengorbanan Yesus. Anda dan saya, kita semua bisa punya akses yang sama ke ruang maha kudus, punya akses yang sama ke dalam hati Allah. Itulah peristiwa yang sangat luar biasa saat Yesus ada di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dengan matinya Yesus, maka kita yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita memiliki jalan terbuka untuk bisa berseru kepada Bapa kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, termasuk dalam keadaan tergelap di hidup kita. Kita bisa berseru, memohon pertolongan, memohon jawaban, memohon mujizat dari Allah kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang tak biasa saat Yesus mengalami penderitaan di ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar."
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepala pasukan Romawi adalah seorang yang tidak mudah atau tidak gampang mengakui atau menerima kepercayaan orang lain. Dan kepala pasukan ini, dia juga yang ikut terlibat dalam peristiwa penyiksaan terhadap Yesus semenjak dalam prosesi pengadilan sampai kepada penyaliban. Pemimpin pasukan Romawi ini melakukan hal-hal yang melukai Yesus pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyaksikan peristiwa penyaliban yang terjadi pada saat itu, ia memuliakan Allah dan berkata, mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus tidak melakukan kejahatan yang layak untuk menerima hukuman salib. Justru dari hati dan mulutnya berkata bahwa Yesus adalah orang benar yang tidak pantas, yang tidak layak untuk menerima hukuman salib itu. Tetapi Yesus melakukannya, Yesus menjalaninya. Dan ini tidak dipahami oleh kepala pasukan Romawi ini, bahwa kematian Yesus bukan karena dosanya, tapi karena dosa manusia, dosa kita semua, termasuk dosa pemimpin pasukan ini. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa, peristiwa yang tak biasa saat Yesus wafat. Kemudian di ayat yang ke-46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus akhirnya tutup usia. Yesus akhirnya wafat. Namun sebelum dia mengakhiri penderitaan salib itu, peristiwa-peristiwa yang tak biasa boleh kita lihat. Dan dengan demikian mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah orang benar. Yesus adalah tidak pantas untuk menerima siksaan salib itu. Yesus tidak layak ada di salib itu. Anda dan saya, kitalah manusia yang harusnya ada di salib itu. Namun Yesus mau menanggung semua kutuk dosa kita, semua penyakit kita, semua kesalahan kita, semua kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus menerima itu. Allah mencurahkan dosa kita kepada Yesus. Dan Yesus menerimanya itu. Dan dia mati di atas kayu salib. Dengan pernyataan ini maka menggugurkan argumen-argumen yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, hanya pingsan saja. Yesus tidak mati di salib, tapi langsung diangkat oleh Allah Bapa ke surga. Yesus tidak mati di salib, tapi ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Dengan pernyataan ini, maka membatalkan, menggugurkan semua argumen-argumen tersebut. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, menyadarkan kita bahwa Yesus satu-satunya pribadi, juru selamat, pembebas yang bisa menyelamatkan Anda dan saya dari murka Allah atas dosa. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari buka hatimu, percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka engkau akan mendapatkan pengampunan, engkau akan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal, dan engkau mendapat jaminan mati pasti masuk surga. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.